Arbaun. Auratul rajuli mutlaqun wal amati fis sholati. Jadi al-auratu arbaun, aurat yang wajib ditutup. Aurat ini artinya aib, malu kalau dilihat orang. Jadi ada 4 benda yang kalau dilihat orang malu. Bahasa Arabnya aurat itu ada 4. Ya, wajib ditutup. Kalau tidak ditutup haram. Ente ngelihatnya pun haram. Yang ngelihat haram, yang punya pun haram kalau dia sengaja. Kecuali kalau tidak sengaja lah. Ya, contoh, masa ada tak sengaja? Ya, ada orang tak sengaja. Mama kita pakai jilbab, ya, dia udah rapi jilbabnya. Dia tak sadar, rupanya jilbab terangkatkan angin pakai motor. Tak sadar, tidak dosa. Tak sadar. Tapi kalau dia tahu, terasa angin masuk, dipegang rambutnya, dibiarkan, haram. Dia harus ngerem dulu. Betulkan dulu jilbabnya, ikat dulu. Nah, atau tak sengaja ente tengah sholat ketika ente sujud, kain sarung ente itu belah di belakang, seret pas di garis tuh, seret kata dia. Tak pakai celana dalam lagi, tak pakai sabuk pengaman kan, pas seret kata dia. Sarung itu kan dah lama dipakai, 20 tahun tak pernah ganti. Akhir rapuk ketika sujud, krek kata dia, krek kata dia, udah. Iya, datang pula Irwansyah jentik kan, tek kata dia. Nah, makanya kalau kain sarungnya ente udah tahu rapuk gini nih, kalau tandanya rapuk tuh kalau diginikan koyak nih, ditarik gini. Kalau diginikan koyak langsung ente pakai lagi. Ya. Kalau diginikan belum koyak berarti masih kuat. Sarung tuh tergantung, mah punya sarung dari bujang masih ada. Udah berapa berarti 14 tahun. 14 tahun sarung mah masih ada. Ya, masih bagus, kapan lagi pakai terus. Tergantung kainnya ya. Tapi ada gak sarung 7-8 tahun koyak, krek, koyak. Iya, tergantung kainnya. Jadi aurat ada 4. Terus yang pertama. Auratul rajuli mutlaqun wal amati fis sholati. Terus Bainas sirrati war rukbati. yang pertama auratul rajuli, auratnya laki-laki, mutlaqon secara mutlak. Auratul rajuli, auratnya laki-laki, mutlaqon secara mutlak. Maksudnya mutlaqon tuh baik di dalam sholat atau di luar sholat. Ya. Auratul rajuli, auratnya laki-laki, mutlaqon secara mutlak. Diberi keterangan maksudnya mutlak baik di dalam sholat atau di luar sholat. Terus wal amati dan auratnya budak perempuan. Wal amati dan auratnya budak perempuan. Budak perempuan bukan budak-budak Pontianak. Ngerti? Budak zaman dulu. Apa itu budak? Budak adalah termasuk dari sebagian harta rampasan perang. Jadi perang zaman dulu melawan orang-orang kafir. Ya perang. Ya walaupun zaman sekarang mama ya. Ya naudzubillah, mudah-mudahan aman di Indonesia. Andaikan ke depannya naudzubillah ada perang melawan orang-orang kafir harbi yang memerangi umat Islam. Ya. Lalu dirampas wanita-wanitanya, laki-lakinya diculik, diambil umpamanya. Itu namanya harta rampasan perang. Itu budak. Ya, harta rampasan perang. Nanti dijual. Jual. Umpama Anam mau beli yang cantik-cantik 5 orang. Ya, untuk tukang pijit 6. Tukang cuci piring 2 orang. Umpamanya satpam 3 orang. Anam punya budak 10 di rumah. Itu budak tuh manusia tapi udah agak model hewan. Kenapa? Dijual lagi, dijual beli. Dijual, oh ini karena cantik harganya 1 miliar. Oh ini karena agak hitam, kurap-kurap, murah lah, 50 juta ya, umpamanya. Tergantung tawar menawar. Disimpan di pasar perbudakan zaman dulu, dihias. Ya biar lebih cantik lagi dia, nanti orang lihat. Wah ini boleh nih cantik. Dan kalau udah perempuan jadi budak ente beli di pasar. Ya. Beli budak perempuan 10 orang, cantik-cantik ente pilih. Itu secara otomatis boleh ente berhubungan dengan budak ente itu. Tak perlu akad lagi, tak perlu saya nikahkan, tak perlu. Ya, langsung dipanggil. Ya, Senin, Fatimah, sok kamar. Senin, Selasa, Markona, sok. Rabu, Marlena. 4 Corona, suruh masuk. Ya, enggak perlu akad. Secara otomatis ente bisa berhubungan dengan budak ente. Ya, tak perlu akad nikah. Itu bedanya budak. Kalau orang bernikah enggak boleh, wajib dia akad nikah. Ya. Jadi budak yaitu harta rampasan perang. Begitu pula andaikan orang-orang kafir harbi
ya perang dengan orang muslim, lalu mereka menangkap ente ini umpamanya, ya ditangkap, dijual jadi budak nanti, paham? Ya jadi budak. Nah, budak dijual di pasar perbudakan zaman dulu, sekarang udah tak ada. Ya, jadi auratnya laki-laki, auratnya ente ini laki-laki, mutlakon secara mutlak baik dalam sholat atau luar sholat. Begitu pula auratnya budak perempuan, aurat laki-laki dengan aurat budak perempuan sama. Mana batas auratnya? Lanjut di wal amati fi sholati di dalam sholat, budak perempuan di dalam sholat ya. Lain di luar sholat, di dalam sholat budak perempuan. Terus ma bainas surrati war rukbati. Ma sesuatu bainas surrati di antara pusar. Ma sesuatu bainas surrati di antara pusar war rukbati dan lutut. Ma sesuatu bainas surrati di antara pusar war rukbati dan lutut. Terus Wa auratul nah, jadi auratnya laki-laki, auratnya inti ini laki-laki, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Uskut. Nafa uskut. Ayo bang, uskut. Ya auratnya laki-laki, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Begitu pula auratnya budak perempuan di dalam sholat. Itu mulai dari pusar sampai lutut. Pusar, bukan pas pusar ya. Ini pusar, bukan pas di atas pusar. Ya, kenapa enggak bukan pas? Balik lagi kaidah fikih. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa sempurna kewajiban itu kecuali dengannya, maka hal itu wajib. Artinya bagaimana? Kalau andaikan epas di pusar, bisa nanti pakai sarung epas pusar dari depan sampai belakang. Seret rata, bisa. Enggak boleh ada merek sikit pun tak boleh. Bisa. Enggak mungkin bisa. Jadi kan bodoh inti. Bodohnya ngapa? Masa tiap pakai sarung? Tunggu dulu, mau paskan. Set. Lihat kaca. Bodoh. Apa repot-repot angkat jak sikit lebih kan? Aman. Makanya kata ulama, ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Artinya bukan pas pusar, wajib di atas pusar. Walaupun sikit. Mama ini batas pusar. Di atas pusar segini. Ini pusar ya, ini pusar. Kain sarung itu celana itu harus angkat lebih tinggi dari pusar segini di atasnya. Begitu pula lutut bukan pas lutut tapi di bawah lutut. Walaupun sikit. Nih, ini batas lutut nih, ini batas lutut nih. Nah, nih ini dah. Nah, ini paling akhir dah nih. Ngangkat sikit nih lutut nih, aurat dah nih. Ini belum. Paham? Ya? Nah, itu auratnya laki-laki. Baik dalam sholat atau di luar sholat. Terus Wa auratul hurrati fis sholati. wa auratul hurrati fis sholati. Terus Jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffaini. wa auratul hurrati dan auratnya perempuan merdeka. Perempuan merdeka nih perempuan sekarang semua nih. Semua yang ada di dunia sekarang nih. Itu udah merdeka karena tak ada budak dah. Ya. Wa auratul hurrati dan auratnya perempuan merdeka. Terus wa auratul hurrati dan auratnya perempuan merdeka. Terus Fis sholati jami'u badani. fi sholati di dalam sholat jami'u badaniha seluruh badannya. Jami'u badaniha yaitu seluruh badannya. Jami'u badaniha yaitu seluruh badannya. Terus Ma siwal wajhi wal masih wal wajhi wal kafaini selain wajah. Masih wal wajhi selain wajah wal kafaini dan dua telapak tangan. Wal kafaini dan dua telapak tangan. Jadi kalau perempuan merdeka kayak perempuan sekarang semua nih, mak ente, kakak ente semua, ya santri putri semua, pokok perempuan-perempuan nih, itu di dalam sholat auratnya semua badannya, hanya dua yang boleh dibuka. Apa? Wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Ingat yang perempuan-perempuan, ketika sholat hanya boleh nampak muka dengan telapak tangan, punggung tangan tak boleh. Ya, hanya boleh nampak, bukan wajib. Bukan wajib ditutup ya. Ya. Enggak wajib dibuka, enggak wajib ditutup. Artinya boleh dibuka, boleh ditutup. Jadi andai kan ada perempuan sholat pakai masker, pakai masker boleh. Perempuan sholat pakai cadar boleh. Yang penting ini wajib buka nih. Karena ini harus menyentuh tempat sujud. Tak boleh dipakai. Pakai mau kena gini ohnya. Ketutup gini. Ya. Enggak bisa kena. Batal sholatnya. Begitu pula dia laki-laki, songkok gini tidak sah. Harus angkat gini. Gini. Cuma bedanya kalau laki-laki rambut bukan aurat. Jadi nanti kalau pakai songkok sholat gini nampak rambut sah. Kalau perempuan pakai mukena nampak rambutnya. Jangan kan gini. Nah gini nih, udah tak nampak rambut kan. Rupanya ada rambut keluar sebuti. Ya. Ketika dia udah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat kan kawan. Ini rambut dia nampak sebuti. Batal, ulang.
Ini bedanya perempuan. Makanya perempuan kalau ketika dia mau sholat pakai mukena, dibetulkan dulu betul-betul. Ginikan dulu. Bias ya kalau im sholat tuh mama im diginikan dulu, diginikan. Masukkan dulu semua. Udah itu diraba-raba gini. Nah, takut ada rambut sebuti. Udah ada, baru itu perempuan. Jadi mukanya boleh nampak, telapak tangan boleh nampak. Nah, tapi kalau di kaki tak boleh, harus tutup semua. Kalau di di Mekah yang pakai mukena ini kan pakai ruku ini kan cuma orang Indonesia, Malaysia, Brunei, ya pokok yang rumpun-rumpun Melayu lah. Kalau orang luar negeri ndak ada pakai mukena, ndak ada pakai ruku, ndak ada sholat. Orang Amerika yang haji ke Mekah, banyak orang Amerika haji, orang Inggris, Belanda, mereka sholat yang dipakai dia lah. Jadi ada perempuan pakai lepis, sholat pakai lepis, pakai baju perempuan nih, pakai baju lepis, pakai celana lepis ketat lagi itu. Pakai baju perempuan. Allahu Akbar. Ya Allah kata Mas. Ya, cuma mereka beda mazhabnya beda. Mungkin dipakai mazhab lain, ulama lain. Kita kan mazhab Syafi'i. Orang India sholat. Enggak ada pakai mukena, enggak ada pakai ruku. Pakai baju biasa, baju gamis perempuan tuh. Ya. Allah Akbar. Nampak rambutnya gitu. Bukan pakai jilbab, pakai peniti. Jadi gini kan ya. Nanti kan tengah ruku terlepas kan gini. Ya. Kaki nampak betis nampak. Melihat ya Allah. Biarkanlah. Ya karena lain negara, mungkin dia lain mazhab, lain ulama, udah urusan dia. Yang penting kita jaga keluarga kita. Ya. Yang penting kita jaga jamaah Indonesia. Kalau jamaah Indonesia ada orang-orang Indonesia semua. Ya, dia sholat rambutnya nampak, bukan karena dia punya mazhab lain, karena bodoh bala. Tak tahu apa-apa. Banyak orang Indonesia. Ya, yang bodoh-bodoh tuh ketika dia tawaf sa'i pakai apa? Pakai kain ihram, pusarnya nampak. Terutama yang mohon maaf, yang agak-agak hamil, laki-laki hamil. Tahu laki-laki hamil? Nah, perutnya agak gini. Itu ketika dia pakai apa? Pakai kain ihram. Kain ihramnya di bawah pusar. Nongut kata dia. Pusar nampak, sok gitu gini. Sekali ketika dia sa'i, lari-lari kecil, tung kata dia. Itu ndak sah. Tawafnya ndak sah, sa'inya ndak sah. Kalau tawaf sa'i ndak sah, hajinya tak sah. Rugi berpuluh-puluh juta. Kalau mah tahu lo manggil, Pak, ndak boleh Pak, pusar wajib tutup. Oh iya makasih Pak. Ada gak kalau kita beritahu? Pak, pusar wajib tutup. Siapa kamu? Kamu bukan ustaz saya. Dari daerah lain. Bukan dari Pontianak gitu, bukan jamaahnya Mas. Jamaahnya kita kan, Pak, pusar mohon maaf Pak, tutup enggak. Wajib tutup tuh Pak, enggak. Siapa kamu marah dia? Kamu bukan ustaz saya. Ya udahlah. Ya. Biar kalau yang penting kita beritahu. Ya. Buka jangan ngurus saya. Jadi kalau di akhirat ketemu ya umpama ya mudah-mudahan Mas masuk surga. Dia masuk neraka. Pak Haji, kemarin kita ketemu Mekah tuh. Dia udah, siapa kamu? Bukan urusan saya. Kamu bukan rombongan saya. Dibalas kan. Dia di neraka kan mamanya. Tolonglah Haji. Siapa kamu? Gue tak kenal. Ya, gue lu. Urus diri masing-masing dong. Ya. Terus. Wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi. Wa auratul hurrati dan auratnya perempuan merdeka. Wa auratul hurrati dan auratnya perempuan merdeka. Wal amati dan budak perempuan. Wal amati dan budak perempuan. Terus indal ajanibi. Ya, indal ajanibi di dekatnya laki-laki bukan mahram. Indal ajanibi di dekatnya laki-laki bukan mahram. Jami'ul badani wa inda mahari. Jami'ul badani seluruh badannya. Jami'ul badani seluruh badannya. Jadi perempuan merdeka kalau dalam sholat, perempuan merdeka kayak perempuan sekarang, auratnya di dalam sholat semua badan, yang boleh nampak cuma muka dengan apa tadi? Telapak tangan. Terus kalau perempuan di luar sholat, ya, kayak sekarang yang jalan-jalan nih, itu seluruh badannya wajib tutup. Muka tutup, telapak tangan wajib tutup. Nah, cuma kenapa di sini enggak pakai cadar? Banyak orang-orang nih cuma pakai kerudung. Nah, karena mazhab Syafi'i juga terbagi lagi. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i terbagi lagi. Ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i, ya. Murid beliau nih ya.
Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Imam Nawawi mengatakan perempuan, aurat perempuan semuanya wajib tutup, muka wajib tutup, tak boleh buka, wajib pakai cadar. Cuma Imam Rafi'i beda. Imam Rafi'i mengatakan perempuan tak wajib pakai cadar, yang wajib pakai jilbab, muka boleh nampak. Jadi andai kan ada perempuan ikut yang pakai cadar betul, ikut Imam Nawawi, ya. Andai kan tidak pakai cadar yang penting pakai jilbab juga betul, ikut Imam Rafi'i. Beliau dua-duanya juga ulama. Paham, sama-sama alim. Dan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain kita tak usah ikut. Ya, beda mazhab. Ini Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ini mazhab Syafi'i. Kenapa mereka beda pendapat? Kenapa? Karena dulu mungkin ketika beliau berguru kepada Imam Syafi'i, ya, ketika kayak ente berguru ke Mas, ya, Anam dengan Ki Irfan, Mas jelaskan. Ya, cuma pemahaman Anam beda, pemahaman Ki Irfan beda tentang penjelasan Mas. Oh enggak, itu kata Mas tuh enggak boleh. Kata Irfan, enggak boleh Pak. Itu menurut Ana, itu pemahaman Ana yang Mas Toto sampaikan kemarin, itu boleh. Enggak bisa. Ini sama-sama alim. Akhirnya inilah jadi imam. Ini beda, tapi boleh diikut. Kenapa? Karena sama-sama alim. Ya, paham enggak? Nah, jadi perempuan beri jalan. Berdiri semuanya, beri jalan. Mundur, lebarkan jalannya, mundur sana, mundur. Mamanya aja. Mundur lel. Jadi apa tadi? Sampai apa tadi? Sama-sama alim. Bukan Imam Rafi'i dengan Imam siapa tadi? Nawawi. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Beliau sama-sama alim. Jadi Imam Nawawi wajib pakai cadar, Imam Rafi'i tidak wajib pakai cadar, yang wajib pakai jilbab. Jadi jangan disalahkan. Ngerti semua? Ki Irfan mamanya ada keluarga tak pakai cadar. Oh, salah ente. Haram deh, neraka ente. Jangan. Itu Imam Rafi'i sama kayak ente ngomongkan Imam Rafi'i ente masuk neraka. Imam Rafi'i, bang. Kecuali ada keluarga tak pakai jilbab, boleh ente ngamuk-ngamuk. Tak pakai jilbab haram, atau pakai jilbab tapi nampak rambut haram. Keras ente. Tapi kalau dia udah pakai jilbab betul, kami dah. Ya, karena kita tidak bisa nak wajibkan orang semua pakai cadar. Ya. Kalau anak ente okey lah bisa. Karena ente budak-budak. Mak ente tak ada. Mak kan mama ente kan tak ada. Kakak-kakak ente, bibi sepupu-sepupu kan. Terus. Wa indal mahari mihima wan nisa'i ma baina surrati war rukbati. Wa inda mahari mihima, dan di dekat mahram mereka, mahramnya perempuan merdeka dengan budak tadi. Wa inda maharimihima, dan di dekat mahram mereka. Wan nisa'i dan sesama perempuan. Wan nisa'i dan sesama perempuan ma baina surrati war rukbati. Ma baina surrati war rukbati, antara pusar. Ma baina surrati, antara pusar, war rukbati, dan lutut. Jadi auratnya perempuan merdeka, ya perempuan sekarang, jika dia berada di dekat mahramnya, contohnya kakak kandung ente, kakak ente, kakak kandung atau kakak seibu atau kakak sebapak, ya, adik perempuan ente, ya, itu auratnya di depan ente gimana? Antara pusar dengan lutut, sama dengan laki-laki. Jadi andaikan kakak ente punya anak, nyusukan depan ente tak dosa ngelihat, selama tak bernafsu. Kalau bernafsu kata malu bang kunci dosa. Tak mungkin lah ente bernafsu kakak ente kan, naudzubillah gila berarti. Kan biasa kan, bibi ente depan ente kan nyusukan anaknya, biasa kan? Iya, kakak kandung ente kan nyusukan anak depan ente kan biasa. Kita kan tak mungkin nafsu kakak kita, tak mungkin. Bang, jadi auratnya mahram-mahram kita, bibi kandung, dek beradik mama, bibi dek beradik bapak, kakak ente, adik-adik perempuan ente, nah itu auratnya sama dengan laki-laki, antara pusar dengan lutut. Jadi andaikan dinyusu anak kan depan kita, tak apa-apa dilihat. Paham ya? Terus Faslun. Terus kalau auratnya suami dengan istri, itu ada ulama yang mengatakan, tapi kalau ulama yang agak ketat sikit, kita tidak boleh melihat kemaluannya. Ya, kalau melihat yang lain boleh. Kenapa kok dibolehkan? Karena ulama biar menambah semangat perjuangan. Nanti apa sih ente sih lenggara sih perjuangan. Ngayal deh, perjuangan apa tuh?
Dia mengatakan boleh. Yang tidak boleh cuma melihat kemaluan istri atau suami. Tapi juga ada ulama yang mengatakan lagi dalam pendapat ya, itu boleh melihat semua. Melihat semua. Kenapa? Agar itu tadi agar nambah ya hubungan, tambah senang, tambah cinta, dan juga apa biar tidak selingkuh. Paham? Disilakan tengok oleh mana, cuma ya usahakan jangan sampai kita ngelihat kemaluan istri atau suami. Ya. Karena itu akan merusak mata. Kata ulama, ada yang bilang mata ini buta, ada yang bilang bukan mata ini tapi mata hati. Mata hati jadi keras. Jadi jangan sampai melihat ya ganti berubah. Kan Sayyidina Ali kenapa? Kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu radhiyallahu an? Kenapa Sayyidina Ali bukan radhiyallahu an? Ada Sayyidina Ali radhiyallahu an tapi ada tambahnya karramallahu wajha. Artinya semoga Allah memuliakan wajahnya karena seumur hidup Sayyidina Ali mulai dari lahir sampai kecil. Jangankan ngelihat aurat orang lain, ngelihat aurat kemaluan sendiri tak pernah. Sayyidina Ali dari pertama lahir sampai meninggal ngelihat kemaluan sendiri tak pernah. Apa gak punya orang? Jadi kalau kencing tak ngelihat. Kalau ente, ente seumur hidup tak pernah ngelihat. Bukan cuma tak ngelihat, ente cari itu tungau. Cakik jarum, cincin itu ente. Cari jurnal gini-gini nak gitu ya. Kayak buat kue apa tuh, tengguyung. Itu bedanya Sayyidina Ali. Dah. Lama-lama. Pertanyaan bebas. Irfan. 3 Mas. Hah? 3 tak apa-apa. 3 juta berarti satu pertanyaan. Ayo I, terakhir nih. Terakhir tak apa tahan mana panas. Terakhir. Di sini di lebaran. Yo I. Apakah sholat jamak dan qasar boleh berjamaah, Mas? Apakah sholat jamak dan qasar boleh berjamaah? Bukan boleh lagi. Disunnahkan berjamaah malah. Nanti rombongan semobil nih kan keluarga kan. Abah, Umi, ente, kakak, adik beradik semua kan. Anggaplah ke Singkawang nih. Kan batas qasar dah boleh Singkawang tuh 90 km. Lebih Singkawang 1 lebih tuh. Yang Singkawang tidak boleh qasar. Lalu itu sholat qasar. Ya, jamak qasar, duhur asar di Masjid Singkawang. Ya ente, dianjurkan bahkan sunnah ente berjamaah. Jangan sendiri-sendiri rugi. Cuma syaratnya imam wajib orang yang musafir, yang perjalanan. Andai kan suratnya gini, imamnya orang kampung. Paham tak? Orang kampung, orang penduduk asli Singkawang. Ente bermakmum ke dia. Sedangkan ente musafir mau qasar, ya enggak boleh ente bermakmum ke dia. Yang boleh bermakmum qasar musafir dengan musafir. Paham tak? Imamnya harus musafir. Terus apa lagi? Lagi apa? Misalnya Hah? Misalnya ada sahabat yang konfirmasi. Dia tuh kan nanti kan masuk neraka, Mas. Apakah dia akan dinaikkan lagi ke surga, Mas? Gimana kalau ada Habib dia kafir? Ya, murtad anggaplah Habib keluar dari Islam ya. Karena kawin dengan orang lain agama lalu dia keluar dari Islam. Padahal ini Habib cucu Nabi. Kan masuk neraka. Apakah nanti akan masuk surga? Sedangkan orang kafir khalidina fiha. Dalam Al-Quran kan selama-lamanya masuk neraka, tidak ada harapan masuk surga. Beda dengan orang Islam. Orang Islam walaupun dia di dunia pemabuk, preman, tak sholat, tak ibadah, selama dia meninggal dalam keadaan Islam, masih beriman kepada Allah, masuk neraka, ujung-ujung lama-lama nanti masuk surga. Lalu ada Habib murtad keluar dari Islam, umpama, gimana? Ya, apakah dia masuk neraka selama-lamanya? Sedangkan ini cucu Nabi. Gimana? Itu ada ulama mengatakan, ya, andai kan ada Habib na'udzubillah murtad, nanti di akhir meninggalnya lagi, walaupun tidak ada orang tahu, Nabi Muhammad datangi, langsung Nabi mensyahadatkan. Bahkan ada ulama sebagian mengatakan gini, kalau andai kan ada Habib murtad, itu diragukan kehabibannya. Paham ya? Diragukan kenasabannya. Bisa jadi dia Habib palsu, ngaku-ngaku Habib. Atau dari hubungan yang sangsut lah. Kalau Habib asli, insya Allah tidak ada Habib yang keluar dari Islam murtad. Itu paham bi? Paham tak? Jadi andai kan ada Habib murtad, ya, ada Habib murtad diragukan, ya. Bahkan emak pernah dengar, ya ada ulama mengatakan, andai kan ada Habib, ya, ada ini guru mah nih pernah mengatakan, andai kan ada Habib Syiah,
Habib masuk Syiah. Ya, ini beliau mengatakan perlu dicurigai kehabibannya. Tahu nggak? Habib asli atau bukan? Ini Anwar punya guru ini keras ya, ke Syiah. Nah, terus yang ketiga. Sah kita sholat di dalam kendaraan. Sah tak kita sholat dalam Kendaraan, misal dalam mobil. mobil truk? Mobil, misal mobil bis lah, bis. Kalau sholat fardu tidak sah. Kan sholat fardu syaratnya apa? Wajib berdiri. Kalau bagi yang mampu. Kecuali boleh di bis, tapi bisnya harus stop. Stop, ente berdiri sholatnya dalam bis, boleh. Tapi kalau bis sambil berjalan, gimana ente nak berdiri? Bisa berdiri sambil berjalan. Oke lah bisa. Ketika ngerem mendadak, campak ente ke depan. Paham? Kecuali sholat sunnah. Ingat ya, kalau sholat fardu di dalam kendaraan kayak mobil, nggak bisa karena wajib berdiri sholatnya. Kalau sholat sunnah tak apa-apa, boleh duduk. Yang penting sholat sunnah ketika kita takbir pertama harus menghadap kiblat. Di sholat sunnah ya. Tembok sholat duha nih, ente tak bisa ninggalkan nih. Ente di bis, ya ente punya wudu, udah. Ente cari kiblat. Sekarang gampang cari kiblat. Android kan, ente download aplikasi kiblat, ente simpan di kursi bis tuh, simpan tempat datar, nyari sini. Oh kiblat sana. Ente ngadap kiblat. Usolli sunata duha rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, nanti ketika bis belok kanan, berarti kan kita ngadap kiblat dah. Udah tak apa-apa. Apa? Yang wajib ngadap kiblat ketika takbiratul ihram. Tapi ingat hanya boleh di sholat sunnah. Sholat fardu tak boleh. Sholat fardu harus ngerem tuh bis. Atau singgah di masjid. Ngerti ya? Apa lagi? Terakhir. Apakah benar habaib itu dosanya dilipat gandakan? Siapa? Apakah benar habaib itu dosanya dilipat gandakan dengan pahalanya dilipat gandakan? Iya benar. Habib kalau berbuat amal, dia pahalanya dilipat gandakan. Jadi kalau anda pertandingan, siapa cepat jadi wali? Irfan dengan Anam. Tanding yuk. Siapa cepat jadi wali? Ibadahnya harus sama ya. Sholat duha tiap hari kita 8 rakaat. Sholat tahajud umpamanya 8 rakaat. Sholat witir 11 sama, tak boleh beda ya, ibadahnya tak boleh nambah, tak boleh kurang, harus sama. Oke lah 6. Senin Kamis puasa sama. Sama nih ibadahnya. Siapa yang cepat jadi wali? Irfan. Anam 10 tahun, Irfan cukup 5 tahun jadi wali. Andaikan lomba nih. Kenapa? Karena Habib kalau berbuat pahalanya 2 kali lipat. Sedangkan kalau buat dosanya pun 2 kali lipat. Ya, dalilnya ketika ya Nabi pernah bersabda gini. Lau sariqat binti Fatimah la qatatu yadaha. Al hadis atau kawakol. Andaikan kata Nabi, andaikan putri ana nih Fatimah mencuri, ana potong tangannya. Bayangkan putri Nabi. Ya. Putri Nabi. Sebenarnya kan Nabi pikir kan putri masa mau dipotong. Sebenarnya. Cuma Nabi kan mencontohkan yang baik kepada umatnya. Jangankan orang lain, putri anak sendiri nyuri, anak potong tangannya. Cuma kan tak mungkin lah nyuri. Kenapa Habib kalau buat dosa-dosa nyuri kali lipat? Karena Habib itu kan sebagai contoh bagi orang yang lain. Kenapa? Biar mereka takut. Paham ya? Biar mereka takut. Cuma ada gak pendapat ulama yang lain ini, pendapat ulama yang lain, kalau Habib berbuat dosa, tetap dosa tapi cepat diampuni. Ya, cepat diampuni. Bahkan ada ulama lain mengatakan Habib pasti masuk surga. Paham? Pasti masuk surga. Ya, tapi ingat, jangan berarti anak maksiat dia, anak pasti masuk surga. Enggak usah ente malu ke datuk ente. Malu ke Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad oleh Allah tuh pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga Nabi Muhammad. Tapi lihat Nabi Muhammad. Maksiat apa tambah rajin sholat? Sampai kakinya bengkak saking seringnya sholat. Padahal dijamin dan terang-terangan. Ya Muhammad isfa'tu syafsal tu isfa'tu syafa. Muhammad artinya gini, yang arti gampangnya. Muhammad kau pasti masuk surga dan kau bisa memasukkan orang ke dalam surga semau kau berapapun jumlahnya. Hebatnya. Bukan cuma Nabi Muhammad masuk surga, bisa masukkan orang bebas mau siapa yang masuk. Tapi walaupun Nabi Muhammad dijamin masuk surga, saking seringnya sholat, kakinya bengkak. Setiap sholat nangis. Ente cucunya harus nyontohkan, malu kenjit ente ke Nabi Muhammad. Ana pasti masuk surga. Tak usah sholat mabuk ya. Ya Allah, nangis Nabi ngelihat ente itu. Ya Allah, cucu ana bikin malu ana ya.
Nggak jadi contoh kepada umat ana. Itu umat anaknya yang bukan cucu anaknya, Masya Allah ibadahnya. Ini cucu anak sendiri. Ya, kayak emas. Gimana mas, sedih nak mas? Banyak melihat Iim, anak-anak mas nakal. Nakal mau, tak ada sholat nakal. Sedangkan santri alim-alim. Sedih nak mas? Nangis Masya Allah. Ini santri anak aja bagus-bagus ibadah. Masa anak-anak nakal? Nah, gitu, paham? Jadi kalau ente ini pengen nyenangkan Datuk ente Nabi Muhammad, ente harus lebih alim, lebih soleh, lebih ahli ibadah dari yang lain. Nampak kan ente? Ini anak cucu Nabi Muhammad yang sama dengan Datuk anak begitu. Ente senang. Hah? Apakah batal wuduknya? Yang itu apa? Ibu tiri terus? Batal enggak? Enggak. Ya. Semua istri bapak itu adalah ibu kita. Umpama bapak ente kawin dengan 1000 perempuan. Loh, kan enggak boleh.